Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita akan membahas mengenai mengenai lanjutan dari materi kita kemarin ya. Jadi terakhir kita membuat templating dengan Bootstrap sudah selesai materinya. Kemudian kita akan lanjut dengan materi merancang interface ya. Interface ini adalah bagaimana kita membuat form yang disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk bisa diinput data dan disimpan ke dalam database yang akan kita sediakan nanti ya. Tentunya kita menggunakan Bootstrap. Jadi kita kemarin udah membuat index.php halaman awal kita ya. Ini hasilnya seperti ini. Nanti harapannya ketika diklik tambah data, dia akan muncul form kurang lebih seperti itu. Nanti formnya kita isi data, kemudian baru nanti datanya bisa kita simpan ke database kurang lebih gitu ya. Jadi ini mungkin supaya lebih cepat, teman-teman bisa langsung aja di save as, diganti dengan input.php kurang lebih gitu. Kemudian di save, ini baru kita ganti ya. Jadi sebelumnya di index PHP itu adalah tambah data. Kita double dulu tambah data. Ini kita nanti diklik tombolnya akan mengarah ke file input tadi. Jadi di sini kita ganti href aja boleh ya. Kemudian diganti dengan input.php. Yang lupa diganti ujungnya di a ya. Jadi ketika dipencet dia akan larinya ke input.php. Kemudian di halaman input.php-nya ya, di sini juga kita sediakan karena sama persis kan. Jadi yang tabelnya kita hapus saja dulu karena di sini nanti kita isi dengan form ya. Di sini kita ganti A, kemudian di sini kita ganti lihat data gitu ya. Aref, kemudian kita ganti jadikan index.php. Jadi kurang lebih begitu. Jadi ketika di indeksnya dipencet, maka dia akan larinya ke input.php, tapi ketika inputnya dipencet, maka dia akan lari ke index.php. Gimana sih bentuknya? Kita coba cek bentuknya gimana sih. Kita refresh, kemudian kita klik tambah data, ya dia akan lari ke sini ya, yaitu di input.php. Kemudian kalau diklik lihat data, dia akan larinya ke halaman index.php. Gitu ya. Kita kalau mau lebih agak beda di halaman input.php-nya itu diganti warnanya ya, misalkan warna kuning ya, itu built-in warning. Nah, jadi sesuai dengan saya bilang kemarin, teman-teman kalau mau cepat itu tinggal buka aja layout yang ada di dokumentarnya si Bootstrap ya. Misalkan teman-teman mau bentuk formnya seperti apa kan banyak udah nih. Teman-teman tinggal pakai aja sebenarnya. Kalau mau lebih cepat tinggal copy aja gitu kan. Tinggal copy, gitu. Kemudian tinggal paste aja di tempat yang teman-teman sudah sediakan. Save di sini. Kebanyakan ya, nanti saya coba jelaskan satu persatu. Oke, jadi saya cukup gunakan satu form aja seperti ini. Kemudian saya ya, jadi ini form kita. Ya, ini ya form kita. Ada form, kemudian slash form ya. Jadi kalau mau buat form itu wajib ada form tapi slash form. Kita udah belajar kemarin ya. Dalam form ini ada dua komponen wajib yang minimal teman-teman harus buat adalah pertama ada action, yang kedua ada method. Nah, nanti kalau belajar di upload file baru kita tambahkan lagi namanya end type ya, nanti baru diisi. Actionnya nanti kita simpan arahkan ke input aksi misalkan gitu ya. .php. Metodenya apa? Kita buat yang defaultnya aja yaitu post gitu ya. End type-nya nanti aja tidak apa-apa. Ini save aja. Kemudian di end type kalau mau diisi boleh multi-part form data. Nah, lebih gitu. Nah, kalau kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita cukup membutuhkan tiga ini aja ya. Ini nama program studi ya. Kita tambah aja di sini ada name, kemudian type-nya ada text, kemudian jangan lupa dikasih nama ya. Ini kalau mau diisi boleh karena dia melarinya ke label ya. Kalau tidak mau diisi juga kalau enggak apa-apa. Jadi misalkan ini dihapus boleh juga supaya tidak terlalu membingungkan. Ya. Sini nah yang komponen penting yang harus dibuat adalah name ya. Name-nya adalah name, disesuaikan aja gitu. Nah, kalau udah selesai nanti tinggal di copy paste ke bawah gitu kalau sudah yakin sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian nama atau kecil boleh, nama, kemudian di sini namanya adalah nama. Kalau mau lebih bagus boleh dikasih placeholder nama gitu ya. Kemudian di sini placeholdernya name. Kemudian tinggal kalau mau cek dulu boleh ya, tinggal di save key kita ganti dengan simpan.
kita buka di folder kita dan kita refresh di sini ya, kurang lebih seperti ini ya. Name, kemudian ada nama, kemudian simpan ya, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau mau lebih bagus boleh ini dikecilin misalkan ya, sesuaikan aja kebutuhan teman-teman. Ini hanya 4 misalkan, atau nanti kalau tombolnya mau dibagusin lagi boleh dengan cara misalkan begini boleh juga. Ya ini boleh, terus sini, kemudian di sini teman-teman bisa bikin div call yang 2 di kelas call SM2 boleh, kemudian di bawahnya baru dibikin call div call SM yang 10 ya. Ini baru kita kasih button. Nah, gitu. Sip. Nah, kalau mau tambah lagi boleh. Batal ya. Batal itu karena dia ini adalah kita kasih warna kuning dan tipenya reset. Jadi kalau kita reset, kalau begini. Name, ada nama, setelah lagi ada program studi ya. Jadi kalau program studi sama aja kayak tadi ya, tinggal di copy paste saja ke bawah dan diganti dengan program studi. Nah ini teman-teman juga boleh menggunakan table ya, jadi tidak melarang teman-teman makanya apa. Kalau emang lebih nyaman ke table untuk layout ini, jadi ada TR ada TD-nya boleh juga. Nah, dikembalikan ke teman-teman sukanya yang mana gitu. Kemudian untuk combo box kita dengan menggunakan select class form control juga. Jangan lupa name-nya ya, name-nya prodi ya. Prodi biar kita singkat aja. Jadi ada 3 produk atau 3 objek, ada name, ada nama sama prodi gitu ya. Isinya apa? Kita coba caption supaya agak bagus ini kita kasih pilih gitu ya. Dan di sini ada value. Oke. Kemudian prodi kita di Universitas Sudirman Hamzah ada 5 ya. Ada sistem informasi, kemudian teknologi informasi, kemudian informatika, IKA, kemudian apa namanya ilmu komunikasi, kemudian ilmu pemerintahan ya. Lebih gitu ya. Jadi nanti yang disimpan adalah apa namanya labelnya gitu. Jadi kalau kita coba, ini kalau kegedean bisa dikecilin aja jadi 4 gitu boleh. Ya, refresh. Iya, lebih gini jadinya. Ya. Oke, mungkin ini untuk apa namanya pembuatan interface yang akan nanti kita kasih tombol simpan, kasih coding simpan, kemudian nanti datanya akan muncul di halaman index.php. Ya, kurang lebih gitu. Sederhananya kita sudah membuat 2 file index, satu untuk menampung data, yang kedua input untuk membuat ini. Nah, saya tadi udah janji ya di depan untuk bisa kasih tips ya, atau aturan lah mungkin ya, lebih tepatnya ya. Jadi pertama dalam form itu wajib ada action, ada method. Ini saya kasih penjelasan di kemarin. Kemudian yang kedua harus ada name, ya harus ada name. Name-nya itu case sensitive ya, jadi tidak boleh ada yang ya boleh aja huruf besar kecil, tapi dia case sensitive. Nah, jadi saran saya tetap dari awal konsisten, kalau bisa huruf kecil semua. Kemudian tidak ada spasi di situ ya, tidak ada huruf alay, tidak diawali dengan angka, ya itu standar ya. Kemudian antara satu objek dengan objek yang lain itu harus beda namanya. Misalkan tidak boleh dua objek ya, sama-sama nim misalkan gitu kan. Ya jalan programnya, tapi ini tidak akan terkirim untuk data namanya gitu. Jadi lebih baik di apa yang dari awal dilatih ya. Kemudian kalau mau teman-teman ini bisa tambahkan required ya. Kalau misalkan sifatnya wajib ya. Kalau misalkan di web itu kan kasih bintang gitu ya, kasih bintang supaya dianggap nim itu wajib diisi. Nah, jadi kalau kita simpan dia akan muncul seperti ini. Ya, macam-macam ya. Nanti teman-teman bisa juga dengan di sini dikasih apa namanya FA save ya. Betul, saya coba jalan. Oh, enggak jalan di sini ya. Kita harus include di apa namanya di fontnya dulu ya, tapi itu tidak terlalu penting juga. Jadi ini udah cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.